Melanjutkan cerita kemarin, Zhou Tianchen yang sampai di gudang itu, masuk melalui atas dengan menghancurkan kaca di atas gudang itu. Paman Gao. Paman Gao. Ada orang. Siapa? Aku teman sekelas Gao Fei, namaku Zhou Tianchen. Gao Fei. Zhou Tianchen. Ini agak sulit. Kemudian Zhou Tianchen mengeluarkan tali untuk turun ke bawah. Setelah sampai di tempat Gao Zi, Zhou Tianchen menghampiri ayah Gao Fei. Waa. Sampah. Paman Gao, aku kesini untuk menyelamatkanmu. Zhou Tianchen kemudian mengulurkan tangannya ke Gao Zi. Namun Paman Gao Zi yang kaget tiba-tiba mundur ke belakang. Jangan mendekat, jangan mendekatiku. Paman Gao. Ini berbahaya. Jangan bergerak. Dia sudah tidak sadarkan diri. Tidak bisa menyalahkannya. Di tempat seperti ini, semua manusia bisa menggila. Kemudian Zhou Tianchen memukul bagian belakang tubuh Paman Gao Zi untuk membuatnya pingsan. Maaf. URSH. Setelah itu rombongan si Gemrot Wei datang. Cepat juga mereka sampai di sini. Haha, bocah kau lumayan juga. Kau bisa menyelamatkan seseorang diam-diam. Kau pasti si Gemrot Wei itu. Aku tadi khawatir tentang bagaimana aku harus mencarimu. Tapi kau malah datang sendiri. Bos, jangan marah. Aku akan mengatasi bocah ini. Bocah, kau pikir kau hebat bertugas di tentara? Atau dari sekolah bela diri? Itukah kenapa kau berani? Hehe, aku katakan padamu, membunuh seseorang bukanlah hal yang ilegal lagi. Aku. Kemudian Zhou Tianchen memukul muka orang itu dengan sekali pukulan, dan terpental jauh hingga menggelinding hingga mati. Dan membuat teman mereka terkejut. Bener banget, membunuh seseorang sudah bukan hal ilegal lagi. Zhou Tianchen kemudian bersiap dengan mengeluarkan kuda pedangnya untuk melawan mereka semua. Kenapa kalian masih berdiri saja? Serang dia. Kemudian Zhou Tianchen maju menghadapi mereka semua. Dalam sekejap Zhou Tianchen menghabisi beberapa musuhnya. Ayo serang. Semuanya serang dia. Kemudian Zhou Tianchen melompat dan menyerang ketiga musuhnya. Hehe. Kemudian musuh itu menodongkan pistolnya ke arah Tianchen. Akan tetapi sebelum bisa menembak dia tertebas terlebih dahulu. Matilah, matilah, matilah. Wei si Gemrot itu menembaki Tianchen dengan cara membabi buta. Zhou Tianchen meneruskan melawan bawahan si Gemrot Wei. Dengan menebas bawahan si Gemrot secara terus-menerus. Si Gemrot Wei yang melihat Zhou Tianchen kaget dengan aksi membunuh Zhou Tianchen. Dan mengatakan, siapa bocah ini? Dengan ekspresi yang tercengang dan keringat bercucuran. Kemudian latar berpindah ke tempat Gao Fei dan Luolan. Kak Bang Zai, apakah kau yakin mereka ada di sini? Tempat ini terlalu sunyi. Sialan. Apakah orang-orang sebelum kita mati semua? Gao Fei, datang ada rombongan yang datang lagi. Aku tahu. Aku akan membunuh siapapun yang datang. Terlihat para sekelompok mayat musuh yang dibunuh oleh Gao Fei. Lelucon apa ini? Jam itu. Ada apa? Itu adalah jam tangan ayahku. Apa dia pelakunya? Gao Fei yang melihat orang yang terduga pelaku dari pembunuh ibu Gao Fei, kemudian berdiri dan mengatakan, bangsat. Aku di sini. Bangsat. Oh, jadi ini anak Gao Zhai yang bodoh. Di mana ayahku? Kau ingin menemui ayahmu? Tentu. Menyerahlah sekarang juga. Lalu aku akan membawamu menemui ayahmu. Gao Fl tenanglah, dia sengaja melakukan itu. Ada Loli juga di sana. Jangan khawatir, aku sudah menenangkan diriku. Lebih tenang dari sebelumnya. Apakah kau yang melakukan hal itu di rumahku? Oh, kau melihatnya? Itu sangat hebat. Akulah yang menggantung ibumu di sana. Dan yang membiarkannya dimakan oleh para zombie. Kau, sembunyilah dulu. Kumpulan sampah. Kalian harus mati. Kemudian Gao Fei melompat ke bawah, sambil menembaki musuhnya. Setelah Gao Fei sampai di lantai bawah,
Sekelompok musuh itu kemudian menembaki Gao Fei. Namun Gao Fei bisa melihat serangan musuhnya seperti melambat. Aku bisa melihat semuanya. Gao Fei menghindari tembakan itu, dan kemudian membalasnya dengan tembakan juga. Tidak mungkin. Apakah dia masih manusia? Setelah itu Gao Fei berdiri dan menghampiri sekelompok musuh tersebut. Namun musuhnya langsung menjatuhkan senjatanya. Ampuni. Ampuni aku. Latar belakang berpindah ke Zhou Tianchen, yang saat ini sedang menyeret Wei Si Gemrot. Apa yang akan kau lakukan padaku? Di sini aku punya banyak makanan. Lepaskan aku. Dan semua itu jadi milikmu. Kunci gudang tempat kami menyimpan makanan ada di laci di ruang bawah tanah. Jangan lempar aku ke sana. Aku tidak tertarik dengan makananmu, aku ke sini membalas dendam untuk Gao Fei. Gao. Gao Fei. Pikirkan tentang bagaimana ibu Gao Fei mati. Hari ini kau akan membayar semua. Kemudian Zhou Tianchen melempar Wei Si Gemrot ke bawah, tempat para sekawanan zombie menunggunya untuk dimakan. Wei Si Gemrot itu kemudian berteriak, "Tidak!" Sekawanan zombie itu kemudian menyerbu Si Gemrot Wei. "Tidak! Jangan mendekatiku! Tidak! Kau layak mendapatkannya. Sekarang aku harus kembali mencari Gao Fei. Ampuni aku. Tolong ampuni aku. Siapa lagi yang datang ke rumahku? Kau sudah hampir membunuh mereka semua, sisanya bersama Si Gemrot Wei. Itu artinya hanya kaulah yang tersisa." "Tidak. Pelakuannya adalah Wei. Dia yang memerintah. Aku hanyalah suruhan. Tolong ampuni aku. Aku hanya disuruh. Aku mohon. Gao Fei. Kau tidak berhak memohon kepadaku. Matilah." Tepat ketika Gao Fei ingin membunuh orang itu. Tiba-tiba. "Gao Fei. Ini efek sampingnya. Untuk sementara hiraukan aku. Tangkap orang itu. Hei, jangan lari. Aku akan segera kembali. Bunuh dia. Hei, berhenti." Kemudian Gao Fei perlahan-lahan mulai kehilangan kesadaran. Luolan yang saat ini sedang mengejar musuh yang melarikan diri. Kemudian Luolan menembak lengan pria itu. "Berhenti. Sial. Bisa-bisanya aku dikejar-kejar oleh gadis kecil. Berhenti lari." AGH. Pria itu berhasil menghindar dari tembakan Luolan dengan cara masuk ke gang. Namun hal mengejutkan pun terjadi, tiba-tiba pria itu terpental jauh. Dan kemudian muncul Zhou Tianchen dan paman Gao Fei. "Kak Tianchen. Apakah dia paman Gao?" "Benar." "Siapa orang ini?" "Dialah yang datang ke rumah Gao Fei." Begitu ya." URGH. "Ah, paman Gao, bangun. Jangan mendekat. Jangan mendekatiku." Apa yang terjadi kepada paman Gao? Dia pasti masih syok. Jadi dia sedang tidak dalam kondisi terbaiknya. Mereka semua sampah. Mereka harus mati semua. Dia lumayan tangguh, dia masih hidup. Eka. Kau tidak akan punya kesempatan lain. Bangsat. Paman Gao Zhai yang melihat pria yang membunuh istrinya itu tiba-tiba berdiri. "Itu kau. Itu kau. Itu kau. Kaulah orangnya. Kaulah orang yang melakukan itu. Gao. Gao Zhai. Bangsat." Kemudian paman Gao Zhai memukul penjahat itu tepat di mukanya. Dan secara terus-menerus memukul mukanya. "Bangsat. Bangsat. 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 Bangsat." Zhou Tianchen dan Luolan hanya bisa menyaksikan amarah paman Gao Zhai itu. Yang memukuli wajah penjahat itu secara bertubi-tubi hingga mati. Sayang. Aku sangat tidak berguna. Sekarang dia terlihat baik-baik saja. Sana hibur dia, kita harus menemui Gao Fei secepatnya. Keesokan harinya di suatu ruangan, tempat Gao Fei Si beristirahat setelah pingsan menggunakan kemampuannya. "Di mana aku?" Ayah. Fei. Fei, akhirnya kau bangun juga. Ayah. Aku senang,
Kau masih hidup. Aku juga senang kau sudah sadar. Terima kasih kepada teman-temanmu, dendam ibumu terbalas. Ayah, apakah si Wei melakukan sesuatu kepadamu? Apakah kau terluka apa yang terjadi dengan mereka? Kak Tiancheng benar, kau sudah sadar. Ah si Luo. Kau pasti lapar, ini makanlah. Tomo. Makasih banyak, Luo. Bukan apa-apa. Kau koma selama 3 hari. Aku senpai tidak yakin apakah kau akan bangun lagi. 3 hari. Lalu, kita sekarang di mana? Di hotel yang sudah ditinggalkan, jadi kita menginap di sini. Kita menemukan semua ini di dapur, aku hebat kan? Oh gitu. Kau terlalu impulsif. Tiancheng. Aku kan sudah memberitahumu, jangan sampai menggunakan abola kecuali itu darurat. Ketika aku mengetahui orang yang membunuh ibuku, aku tidak bisa menahannya lagi. Lupakan, untung saja kau sudah berlatih teknik pernafasan, jadi sistem pertahanan tubuhmu bisa menahannya. Oh iya, aku selalu ingin menanyakannya kepadamu, jadi di mana tatomu berada? Ah, itu. Berhenti main-main, di mana tatomu? Itu. Di mana? Itu ada di tempat pribadi seorang pria. Fei, kau adalah legenda. Hahaha. Imutnya. Hahaha. Jangan tertawa. Ini pertama kalinya Akli mengetahui yang sepertimu. Setelah kau sembuh aku akan memeriksanya. Aku tidak membutuhkan MU untuk memeriksanya. FL kalian lanjutkan percakapan kalian. Aku akan kembali ke kamarku dan istirahat. Oh. Baik. Kemudian Paman Gao Zhai kembali ke kamarnya untuk istirahat. Di sudut ruangan terlihat mereka bertiga sedang berlatih teknik pernafasan, dan Zhou Tianchen sedang mengawasi mereka berdua. Sedikit lagi. Bocah, kau hampir sampai tahap 1. Yang kau perlukan hanyalah membuka kemampuanmu. Fei, kau masih perlu meningkatkan sistem pertahanan tubuhmu. Baik, aku merasa tubuhku makin ringan dan ringan. Oke. Bagaimana denganmu, Kak Tiancheng? Aku. Sedikit lagi aku sampai di tahap 2. Jika aku berhasil masuk ke tahap 2, aku bisa melawan 2 kali kelompok Siwi. Sendirian. Wow kuatnya. Fei, ada apa? Tiancheng. Teknik pernafasan itu, bisakah kau ajarkan kepada ayahku? Tentu saja. Jika kau tidak koma, aku mungkin sudah mengajari Paman Gao. Benarkah? Tentu saja, kita kan saudara. Ayah, ini aku buka pintunya. Ayah. Ini aku, Fei. Fei, mundurlah. Kemudian Tianchen mendorong pintu itu dengan paksa untuk membukanya. Ini. Namun hal yang tidak disangka-sangka oleh mereka bertiga adalah Paman Gao Zhai yang terlihat mengantung dirinya sendiri. Ayah? Gao Fei yang melihat ayahnya bunuh diri kemudian meneteskan air mata dan berteriak, Ayah! Luolan yang melihat sesuatu di atas meja kemudian menunjukkannya ke Gao Fei lihat. Sepertinya ini surat yang ditulis Paman Gao untukmu. Fei putraku, ketika kau melihat surat ini, kemungkinan besar aku sudah mati. Pergi menemani ibumu. Tolong maafkan aku karena keegoisanku dan pengecut. Ini berubah terlalu cepat, aku tidak bisa menahannya. Dunia ini berubah terlalu tiba-tiba aku tidak bisa menahannya. Harusnya aku mati di tangan para zombie atau karena perampok bersenjata. Jika bukan karena kalian menyelamatkanku aku tidak bisa bertahan lama di dunia seperti ini. Sebelum kalian datang, aku telah melihat terlalu banyak darah, kekejaman dan kematian. Ayahmu ini terlalu terbiasa dengan kehidupan sebelumnya yang damai. Aku tidak bisa membiasakan diri dengan dunia yang seperti ini. Setelah kehilangan ibumu, satu-satunya kekhawatiranku adalah dirimu. Aku telah menunggu hari di mana aku bisa melihat wajahmu untuk terakhir kalinya sekarang kau sudah memiliki kekuatan dan teman yang dapat dipercaya ayah sangat bahagia untukmu. Jam ini adalah harta ayah yang berharga. Ini juga tanda cinta di antara diriku dan ibumu. Aku akan meninggalkan ini untukmu sebagai kenangan, kau harus tetap hidup, Fei kecilku. Sayangilah temanmu, ayah sudah tua, aku tidak mau jadi beban untukmu. Selalu ingat. Hiduplah yang kuat. Ayo. Fei. Tiancheng. Apa yang sebenarnya terjadi di dunia ini? Pembunuhan, pengkhianatan,
kekejaman, bahaya ada di mana-mana. Apakah kita akan hidup di dunia seperti ini selamanya? Jujur saja, aku juga tidak tahu. Dunia ini sudah jadi seperti ini, aku tidak bisa mengubahnya, atau aku tahu cara mengubahnya. Ada orang yang mau menerima takdirnya, ada juga yang menolak dan melawannya. Apa yang kau pilih? Aku tidak memilih keduanya. Aku hanya ingin terus bertahan hidup bersama kalian, karena hanya dengan bertahan hidup akan ada kesempatan. Hidup. Sebuah kesempatan. Nih. Kemudian Zhou Tianchen membagikan rokoknya untuk Gao Fei untuk meredakan rasa sedihnya. Ayo. Kak Tianchen, beri aku rokok docona. Khusus, anak kecil tidak boleh merokok. Satu bulan kemudian. Di atap sebuah gedung, terlihat Gao Fei dan Luolan yang sedang berhadap-hadapan. Sedang bersiap untuk bertarung. Luolan yang maju menyerang pertama, melayangkan pukulan ke arah Gao Fei, namun berhasil dihindari oleh Gao Fei. Terlalu lamban. Kalau begitu lihatlah apa yang akan terjadi. Kemudian Luolan menggunakan kekuatannya untuk meningkatkan kecepatannya dan bergerak menuju ke belakang Gao Fei. Aku masih belum selesai. Hehe. Gao Fei yang melihat pergerakan Luolan. Kemudian keduanya merespon mengeluarkan senjatanya. Dan hasilnya seimbang. Bagus-bagus, kalian berdua ada cukup banyak peningkatan. Fei, kecepatan reaksimu sudah tambah cepat, Luolansha juga, dalam kecepatan, kau sudah lebih baik daripada aku. Dari 2 hari yang lalu kau selalu melihat-lihat lewat teropong. Aku melihat sesuatu. Itu pabriknya Wei. Akhir-akhir ini ada orang yang mendatangi tempat itu. Mobil di depan pabrik juga telah dicuri. Sepertinya mereka ingin mengambil persediaannya Wei. Benar. Istirahat kita sudah cukup, ayo. Apakah kita akan meninggalkan kota ini? Benar, persediaan di sini terbatas, jadi bukan hal yang bagus cocok untuk bertahan hidup jangka panjang, dan lagian aku masih harus lanjut mencari dia. Kemudian latar berpindah ke suatu tempat. Terlihat sepasang pria dan wanita. Ketua Lin, ini adalah kesempatan bagus. Apakah Yu Hao sudah kembali? Tidak, tapi orang yang ke sana sebelumnya bilang kalau pabrik Si Wei itu sudah kosong. Aku merasa semua terjadi terlalu cepat. Ketua Lin, Si Wei telah melakukan banyak kejahatan. Itu adalah hal yang wajar jika ada orang yang menyerangnya untuk balas dendam. Kita harus bergegas dan pergi mengambil semua persediaan. Yun, apakah kau punya cukup orang? Bukankah baru saja mendapatkan beberapa mahasiswa beberapa hari yang lalu? Kita bisa menyuruh mereka pergi mengambil persediaan. Benar. Mereka sudah tinggal di sini dengan nyaman cukup lama. Sudah saatnya mereka kerja. Baiklah kalau gitu. Hehe. Liun, kau akan pergi dan mengurus mereka. Baik. Sialan. Mereka menyuruh kita untuk bekerja. Cukup, kita sudah hidup bergantung pada mereka. Itu adalah hal yang wajar jika mereka minta kita melakukan tugas untuk mereka. Hei, bisakah kalian lebih bisa diandalkan? Kita kan mahasiswa dari Universitas Gaobei. Al. Jangan mengungkit itu, aku sudah dapat tawaran pekerjaan di perusahaan IT, masa depanku sangatlah terang, tapi sekarang aku malah lebih parah dari kalian, orang tuaku mau mengirimku ke luar negeri untuk melanjutkan sekolahku, lamaranku sudah diterima. Dan karena ini terjadi semua itu jadi sia-sia. Semuanya sudah terlanjur terjadi, apa gunanya membicarakan itu? Kita ada tugas yang harus dilakukan karena kita sudah bergantung pada mereka. Melihatmu sangat malu melakukan pekerjaan kasar, semua yang kau pelajari jadi sia-sia. Kau. Bangsat. Siapa yang mengajarimu mengemudi? Sudah sampai. Aku tidak akan berdebat denganmu, ayo. Utamakan persediaan yang mudah disimpan. Mengerti? Banyak sekali orang yang datang? Ada orang lain? Apa yang harus kita lakukan? Kalian lanjutkan angkat-angkat, aku akan mengatasi ini. Tentu. Tunggu. Kalian tidak boleh mengambil apapun, dengar teman? Barang yang ada di gudang di tempat ini telah ditemukan oleh kami duluan. Bisakah kau mundur dulu sampai kami selesai? Lucu.
Aku sudah hampir selesai di sini dan kau bilang kalian menemukan tempat ini duluan? Kami kembali mengambil mobil. Pokoknya, kamilah yang menemukan tempat ini duluan. Apa yang kau katakan adalah bahwa kau berencana mengambil semuanya yang ada di sini? Biarkan saja, gudangnya kan besar, mereka tidak bisa mengambil semuanya. Tapi mereka akan mengambil semua barang bagus. Tapi mereka hanya bertiga, dan salah satu dari mereka hanya bocah. Mereka cukup menyedihkan, kenapa kita tidak membiarkannya saja? Tidak. Tidak ada yang membelaku. Jika bukan karena virus menjijikan ini, aku sudah belajar di luar negeri. Melihat mereka yang sepertinya juga masih muda, kenapa tidak minta mereka gabung bersama kami? Ah, benari. Kalian masih di bawah umur kan? Dunia ini sudah tidak aman, tidak ikut kami. Dengan begitu kita bisa saling membantu satu sama lain. Tidak perlu, kalian bisa ambil barang kalian, dan aku akan mengambil milik kami. Kita tidak akan mengganggu satu sama lain. Lanjut angkat-angkat. Baik. Bangsat. Kau yang memintanya, apa yang kau lakukan? Mereka hanyalah bocah. Kita bisa memaksa mereka mengeluarkan barang-barang, kita punya banyak orang, kenapa kita harus takut? Kita sama-sama kesulitan, kenapa kau mempersulit orang lain? Ya, itu tidak penting. Ayo, kita akan masuk mencari persediaan. Kita harusnya memberi mereka pelajaran, berani-beraninya mereka meremehkan kita. Betul. Apa gunanya? Mereka hanya orang biasa. Mereka semua orang baik, dan aku orang jahat. Gudang ini belum dibuka. Ketua Lin. Yihau. Kau sudah kembali. Ketua Lin. Apakah kau sudah mengirim orang ke sana? Kemana? Pabrik Siwei. Kau tidak mengirim orang ke sana kan? Aku mengirim beberapa mahasiswa. Ini gawat. Ada apa? Di gudang Siwei ada banyak zombie. Ada segudang penuh. Apa? Cepat, panggil Yun ke sini. Baik. Roti, air, bir, AKW. Ada rokok, aku dapat satu box dari tahun 1916. Gimana? Bagus-bagus, cukup untuk merokok cukup lama. Siap-siap, kita berangkat. Oke. Lebih baik pergi bersama kami punya tempat perlindungan yang aman. Dan lebih aman jika kita bersama-sama di sana. Tempat perlindungan aman? Berapa banyak yang ada di sana? Ada sekitar 100 orang, persatuan kekuatan. Lupakan, lebih baik kami pergi sendiri. Tunggu. Bawa ini bersamamu, hati-hati di jalan. Kau. Tidak aman di luar sana, kalian masih muda, jadi hati-hati. Makasih. Fei tinggali mereka beberapa obat. Baik. Apa yang mereka lakukan? Kak Tian Cheng, mereka berdua sepertinya ingin membuka kunci gudang. Gudang? Gudang yang mana? Yang bisa kau lihat dari gerbang utama. Bukankah itu? Ada apa? Apakah di sana ada barang bagus? Haruskah kita kembali melihat-lihat? Hentikan mobilnya, kita akan menyelamatkan mereka. Suzhao, aku merasa ada yang aneh. Apa maksudmu? Di gudang ini mungkin ada persediaan yang lebih baik. Bangsat. Kak gemboknya tidak bisa dibandrek, adegan dari TV semuanya penipuan. Aku gunakan ini saja. Suzhao, apa yang kau lakukan? Aku membukanya. Setelah gembok itu terbuka, mereka berdua kemudian masuk. Huek. Bau apa ini? Tempat apa ini? Setelah beberapa langkah memasuki gudang itu, muncul seekor zombie yang kemudian menggigit kaki Suzhao. Dan dia berteriak kesakitan. Bangsat. Tolong aku. Kemudian muncul segerombolan zombie yang keluar dari gudang penyimpanan itu, dan mengejar mereka.